Shalom, 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 shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Rabu tanggal 15 September tahun 2021. Terpujilah Tuhan kita yang hidup. Amin. Karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini, yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab 31 hari bersama kitab 1 Samuel. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-15, maka kita akan membaca kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-15, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-35. Doaku kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat saudara semakin mengenal Allah dengan benar, bertumbuh dan berakar kuat di dalam Dia. Amin. Sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Judul perenungan kita hari ini, konsekuensi ketidaktaatan. Percaya dan taat adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan kekristenan. Artinya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga harus taat kepada perintahnya. Karena tanpa ketaatan tak seorang pun dapat menyenangkan hati Tuhan. Saul adalah salah satu contoh tokoh Alkitab yang harus menuai akibat dari ketidaktaatannya melakukan perintah Tuhan. Kita tahu bahwa Saul bukanlah sembarang orang, melainkan seorang raja atas Israel. Namun pada akhirnya ia mengalami penolakan dari Tuhan sendiri. Bahkan Tuhan merasa menyesal telah memilihnya sebagai raja. Karena apa? Karena ia telah menyepelekan perintah Tuhan. Melalui Nabi Samuel, Tuhan berfirman. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan padanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Saul diperintahkan untuk menumpas semua orang Amalek tanpa terkecuali, termasuk hewan, ternaknya. Namun yang dilakukan adalah, di dalam ayat ke-9 dikatakan, Saul dan rakyat itu menyelamatkan agak dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Itu artinya Saul tidak taat sepenuhnya kepada Tuhan karena menyelamatkan Raja Amalek dan membawa ternak-ternak mereka yang tambun dan segala yang berharga. Namun di hadapan Samuel ia berkata, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Saul berpikir ternak-ternak tambun tersebut hendak ia persembahkan kepada Tuhan sebagai korban syukur. Karena sudah menjadi tradisi memang bagi bangsa Israel, setiap kali menang dalam peperangan melawan musuh, mereka mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Mempersembahkan korban kepada Tuhan memang baik. Tetapi jika itu merupakan upaya untuk menutupi dosa atau menutupi pelanggaran, maka akan merupakan kejijikan bagi Tuhan. Karena benar, Tuhan tidak bisa disuap atau disogok dengan apapun. Di dalam ayat 22 dikatakan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Apapun alasannya, tiap ketaatan terhadap firman Tuhan itu fatal akibatnya. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, memang secara manusia mungkin dalam melakukan perintahnya bertolak belakang dengan kemauan dan keinginan kita. Namun jika memang itu adalah sebuah perintah, mau tidak mau kita harus lakukan. Bukan dengan kuat dan gagah kita tentunya melakukannya. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam kita, Roh Kudus sendirilah yang akan memampukan dan membantu kita untuk melakukannya. Tidak dapat berdalih tentang apapun dalam mentaati firman Tuhan. Apa yang dilakukan Saul sepertinya baik. Dengan tidak membunuh ternak-ternak tambun itu, dia berpikir dia akan mempersembahkannya kepada Tuhan. Namun bagi Tuhan, bukan soal apa yang harus dipersembahkan, tapi bagi Tuhan soal ketaatan. Rasanya di hadapan Tuhan, jauh lebih baik ketaatan kita dalam melakukan firman-Nya ketimbang setiap nominal persembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan. Namun bukan berarti Tuhan mengabaikan apa yang kita lakukan secara materi sebagai bukti ketaatan kita pada firman-Nya. Namun jangan sampai kita berpikir ketika kita membawa korban-korban itu, kita dapat menutupi ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan adalah nomor satu di hadapan Tuhan. Karena itu sidang jemaat Tuhan, belajarlah taat kepada firman Tuhan. Belajarlah taat kepada otoritas yang ada di atasmu. Belajarlah taat kepada pimpinan Roh Kudus. Karena dalam ketaatan, berkat Tuhan pasti nyata. Amin.
Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan yang masih sakit secara fisik, dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkanlah engkau sesuai dengan takaran imanmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang memiliki beban-beban berat secara pribadi, secara khusus hari ini aku berdoa kiranya Tuhan menolong engkau untuk menyelesaikan semua persoalanmu. Asal saja belajar seperti firman hari ini. Taatlah, maka Tuhan akan menolong engkau dalam setiap pergumulanmu. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.